Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini sobat-sobatku semua yang luar biasa, kita ketemu lagi di program tercinta kita, yaitu The Miracle of Rezeki, Bincang-Bincang Miliarder. Dan tema kita hari ini sangat luar biasa, karena memang hari ini juga kita akan dihadiri oleh orang-orang yang sangat luar biasa, khususnya kita di Jumat Berkah. Insya Allah kita akan mendapatkan selain ilmunya, sharing tentang bagaimana kehidupan ataupun proses kesuksesannya, bahkan nanti ilmunya ini kita bisa praktekkan bagaimana ketika kita bisa menghadapi penolakan-penolakan dengan baik, sehingga kita bisa menerima dan melakukan yang akan datang dengan tindakan ataupun hasil yang pastinya terbaik. Dan langsung saja hari ini yang sangat luar biasa nih, karena sedikit mohon maaf teman-teman semua, sobat-sobatku, sobat miliarder dimanapun Anda berada saat ini, boleh dong dituliskan komennya ya, dituliskan namanya, domisilinya di mana, dan sambil kita belajar dan menyimak tayangan kita hari ini, silakan untuk teman-teman semua untuk bisa menuliskan doa-doanya. Insya Allah nanti selama pertemuan kita di acara ini mudah-mudahan selalu diberkahi, dan juga mudah-mudahan doanya ini semuanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya akan menyapa teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Masya Allah tabarakallah, yang luar biasa. Sudah ada hampir sekitar 40-an ya. Ada Bu Dian Nona Maulani, juga ada Bu Multi Junaidi, Bu Puji Astuti, Mas Darius Greeners, juga ada Lutfia, Bu Endang Sulistiawati, Mas Roy Putra Lawu, ada Bu Supartin Kinarto dari Blora, Masya Allah, Pak Slamet Puryadi, Bu Fitriani Hadi, Daru Bulingkau, dan Bu Wahyu Nati. Nanti semuanya silakan aja sambil kita pertemuan hari ini yang sangat luar biasa. Dan juga kenapa saya hari ini bertampilan seperti ini? Karena hari ini saya sangat gembira sekali kita kehadiran nanti orang-orang yang luar biasa, terutama dari mentor miliar kita dan juga master NLP kita yang kita tunggu. Nah sekarang yuk kita akan mengundang ya dari seseorang yang sangat luar biasa. Beliau pun juga praktisi penerapan langsung ya di lapangan ketika ilmu-ilmu dari NLP ini, dan juga beliau pun juga berada di komunitas Media Berkah karena juga alhamdulillah diberikan amanah atau diberikan prestasi yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menjadi top miliarder sukses di sebuah bisnis networking syariah. Dan kita hadirkan sosok wanita yang luar biasa dari kota Jatinangor atau Sumedang ya, dengan latar belakang dulunya adalah seorang mantan perawat, kepala perawat, dan bahkan dengan kehidupannya dulu yang memang orang yang sederhana, orang tuanya pun juga hanya berprofesi dari buruh, terus juga guru ngaji, dan sekarang beliau pun ingin selalu membagikan orang tuanya, dan prestasinya adalah beliau membangun rumah dan juga memberikan haji plus untuk orang tuanya. Kita hadirkan dari kota Jatinangor, Sumedang, yaitu Teh Haja Oneng Suryati. Assalamualaikum Teh Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Husnul. Ya Allah. Saya malah bengong, Mas Husnul, bengong Ya, ngeliatin karena di balik layar ini ya. adalah para milenial yang baru Oh, dilatih gitu loh, Mas Husnul. oke. Jadi tadi mungkin agak telat sedikit, mohon maaf karena ini bagian dari pembinaan kita Pembelajaran. ya Ya. dari KMB Hmm. terhadap para milenial gitu. Jadi saya Waduh. bengong dulu, bengong gitu ya. Tapi luar biasa, tapi saya apa ya, apresiasi terhadap teman-teman milenial yang Betul. sudah mulai bergerak ya Mas Husnul, dan Ya. ini adalah sebagai bagian dari yang nantinya sebagai anti penolakan atau Ya, modal untuk betul ya. ngomong kalau ditolak gitu ya. Betul Oke. Teh. Tapi Iya Mas sebenarnya Husnul. ya, Hmm, ilmu yang langsung luar biasa adalah ilmu yang praktek Teh, nggak cuma teori. Jadi betul, prakteknya kita iya. langsung dapat teorinya, juga praktek langsung tahu kondisi di lapangan. Dan kita doakan ya Hmm, teman-teman semua mungkin yang saat ini sudah menonton, dan sobat miliarder semua punya anak ya, anak-anak milenial, ayo ini ada kesempatan loh. Kita punya acara online, program acara yang sangat dahsyat, juga hari ini juga hmm. dikasih kesempatan untuk tampil dan belajar. Nah, Teh, Kuliahnya gratis, oke. Mas, kuliahnya gratis. Kuliahnya gratis lagi ya. Ini mah udah Iya, kuliah sukses, kuliah apa, sekolah kehidupan ya, Teh, ya, sekolah sukses iya. ini ya. Masya Jadi Allah. kuliahnya gratis, jadi miliarder nanti ke depannya. Ya Mas Am. Susto, Ya, menarik sekali ya, karena kita santai kan. Saya aja pakai dong. kaos-kaos miliarder. Iya dong. Saya Karena saya yakin dengan law of projection. ya, betul. Gitu kan, apa yang diproyeksikan akan terjadi.
Minimal betul. saya pakai kaos miliarder, saya pakai tidur. Jadi tidur Siap. pun miliarder. Ke pasar kaos Oke, miliarder. So, itu kan oke. cara-cara kita Iya bersiar. toh, betul Teh. Karena ini ingat zaman dulu ketika saya pertama gabung gitu kan. Ya orang mau ngomong apa karep, karena ini bagian dari saya manut dari mentor, Betul manut Teh, leader saya gitu. betul. Dan penting kali itu Ya, ya, ini juga ternyata ya. ya kita tahu bahwa ternyata Teh Haji Ones Suryati pun juga memantaskan diri, bahkan menempa ilmu kesuksesannya itu nggak langsung instan ya Teh, ada prosesnya, benar nggak? Bahkan saya tahu nih kalau sejarahnya nih ya, Teh Haji Oning ini bahkan beliau pun dalam bersiarnya, dalam membangun asetnya itu sampai dari pulau ke pulau, naik perahu getek, masuk hutan keluar hutan, bahkan nggak kenal waktu pagi dan malam kadang ya. Nah ini kan sangat luar biasa dan memang wajar atau pantas tahun seperti ini. Tetapi kesuksesan tahun ini teman-teman semua ini tidak ada sesuatu yang tiba-tiba berhasil. Teh, boleh dong kan Teteh pernah ngalamin ya, pasti emosi kayak ya wajar ya, apalagi biasanya wanita atau perempuan tuh ada masa-masa seperti kayak apa namanya, bulanannya gitu ya, itu kadang emosinya kan suka begitu, baperan lah dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin Teteh juga pernah ngalami seperti itu. Teh boleh dong sharing sedikit Teh, bagaimana dulu ya sebelum kita nanti belajar dari master NLP-nya langsung, bagaimana Teteh bisa belajar mengolah emosinya ini sehingga siap menghadapi penolakan dan Teteh ternyata sekarang sudah berhasil gitu loh. Bahkan sudah merasakan kesuksesannya. Boleh dong Teh sharing Teh untuk kita semua sore hari ini? Ya. Siap Mas Ustaz, dilaksanakan Komandan. Sahabatku sekalian, sahabat miliarder yang ada di rumah, yang ada di kantor, mungkin masih ngantor, ada yang di jalan, di perjalanan pulang, mungkin ada juga yang lagi nge-mall. Saat ini pun ada yang lagi umroh ya, sahabat kami dari KMB bersama Ya, manajemen dari Armina Rika dan Armina Daily. Izin sore ini kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Saya pun tidak akan membicarakan orang lain. Saya bicarakan saya diri sendiri aja, Mas Usul, karena saya tadi pernah sempat baca ada yang kurang logis kalau kita membandingkan dengan orang lain gitu loh. Jadi membandingkan saya yang dulu dengan saya yang sekarang gitu aja deh. Jadi memang ada perubahan yang sangat luar biasa di dalam diri saya, Mas Usul. ya, Kalau saya bicara tentang bisnis, saya itu hampir 17 tahun itu sebagai pegawai, sebagai karyawan di sebuah rumah sakit ya. Jadi kalau untuk bisnisnya seperti ini, saya sih nggak pinter sih, Mas Wisnu nggak mahir gitu loh. Akhirnya ya ketika saya bergabung terjun di bisnis ini, karena ada satu impian, ada bukan satu sih banyak sih, cuman saat itu impian yang paling dekat yang saya inginkan itu adalah saya membawa Mimi sama Abah ke Tanah Suci, itu Mas Husnul. Jadi awal saya bergabung di bisnis ini. Nah lantas apakah saya langsung begini? Oh tentu tidak gitu kan. Ya kalau ngomongin proses ya inilah semua juga berproses. Tidak ada yang instan sahabatku sekalian. Teman-teman saat ini yang bergabung di Armina Daily, pokoknya diikuti saja, dijalani dengan penuh rasa syukur. Kemudian harus manut apa kata leader, manut apa kata mentor, arahan-arahan guru-guru kita itu diikutin saja gitu. Kenapa? Begini, sebagai pengalaman. Saya awalnya menyepelekan bisnis di sini, Mas Husnul. Akhirnya PHO itu merasa bisa. Kayaknya saya ngomong bisa deh gitu kan. Tapi ternyata ya nggak berhasil juga, nggak ada yang daftar tuh sekitar berapa ya, lama juga sih nggak ada yang daftar. Karena saya merasa angkuh ya, itu adalah hal yang sangat nggak bagus yang waktu itu saya lakukan. Akhirnya saya mau merendahkan hati, saya belajar, saya minta tolong, minta dibina, minta diarahkan sama leader saya. Alhamdulillah ketika saya dibantu, saya manut sama leader, akhirnya pecah deh telur saya. Ada yang gabung jadi tim saya gitu Mas Husnul. Karena ketika saya tidak mau merendahkan hati, ya itu yang terjadi. ya. Akhirnya sampai pengen udahan, jujur. Sampai ngapain ya, kesini ditolak gitu, kesini ditolak. Terus kan dulu kan bisnis networking sebelumnya saya kan umroh haji Mas Husnul. Ya. Ketika saya umroh yuk gitu, kalau mau umroh ke teteh ya gitu kan gitu saya tuh ya Allah, masa bilangnya Teone aja belum umroh
kok udah ngajak-ngajak umroh, sakitnya tuh di mana-mana sahabatku. Bukan sakitnya tuh di sini aja, sakitnya di mana-mana. Ya, tapi ya sudahlah, ketika saya seperti itu, saya langsung, eee, ya ya Allah, ya kabulkanlah doa saya gitu, karena begitu inginnya saya ke tanah suci, begitu inginnya saya bawa Mimi dan Abah. Saya ingin curhat di tanah suci saat itu, karena maksudnya saya itu lagi dalam kondisi, ya begitulah, kehidupannya agak kurang kurang nyaman bagi saya, tapi bagi Allah itu sudah sempurna gitu. Itu yang terjadi. Dan ketika saya jalankan, akhirnya saya bangkit lagi, tapi di tengah perjalanan begitu lagi gitu. Jadi untuk sukses tuh kadang ya turun naik gitu, itu pun sama gitu. Nah, saya pernah sampai, bagaimana sih caranya? Akhirnya untuk menghilangkan rasa sakit hati ini, saya ingat ilmu dari mentor saya, Mas Husnul. Gini katanya, sahabatku yang di rumah ya, gini tangan Bu Oneng siniin dua-duanya gitu kan. Nah, oke, kedepanin. Saya kedepanin nih tangan saya digituin. Yang satu saya iris pakai silet. Berdarah nih, berdarah gitu kan, bayangin. Yang satu nggak diiris, tapi utuh. Kemudian saya kasih air garam katanya. Yang perih yang mana gitu kan. Yang diiris, Pak, gitu kan. Udah gitu, oke. Sekarang saya kasih air zam-zam. Air yang sangat luar biasa, berkah. Yang perih yang mana? Tetap perih kan? Ya tetap Pak, yang mana? Yang ini yang tergores. Artinya Boneng, ketika kita sakit hati, itu bukan dari omongannya, tapi kitanya yang sedang Sakit. luka gitu. Jadi kalau misalkan Bu Oneng ingin jadi orang sukses, jadi hatinya itu harus selalu mulia, jangan tergores. Karena kalau saat hatinya tergores, orang mau ngomong benar, mau ngomong nggak benar pun pasti jatuhnya jadi sakit gitu kan, jadi menyakitkan. Nah dari situ Mas Susno saya baru, oh ini ya kali ya, sudahlah saya kalau begitu saya akan survive gitu kan, Betul. saya akan EGP, terserah. Nah, singkatannya EGP Kalau apa teh? Singkatannya dulu teh EGP, EGP. emang gue pikirin gitu Ini kan, teh lu ada gayanya teh, ada gayanya. Emang gua pikirin gitu. oh emang gue pikirin gitu kan, lu ngomong apa karep si bodoh amat, yang penting saya pengen ke Mekah gitu, akhirnya semangat saya. Karena saya harus membenahi hati gitu loh. Itu kata kunci yang saya dapat dari mentor saya. Jadi hati kitanya yang harus diobatin dulu, Boneng. Jadi kalau hati kitanya lagi tidak sakit, orang mau nolak, orang mau mencibir, orang mau menghina, bodoh amat. Kalau kata saya Mas Susul, saya kan orang Sunda ya. Sabodo Ya. teuing kumadinya gitu. Gitu Mas Wah, Susul. iya teh, masya Aing. Allah. Ini luar biasa ya Ya. teh. Jadi ternyata teteh kalau kita pikir ya, itu sudah bisa belajar bagaimana mengolah emosi diri terhadap setiap penolakan, bahkan ada cerca, ada hinaan, tapi ketujuan untuk bisa menjadi lebih baik untuk sukses. Teh, ini sepertinya sudah ada luar biasa nih yang akan hadir sore hari ini teh. Ini sosok yang memang menjadi inspiratif buat kita nih teh. Nah, mudah-mudahan Teh Jone bisa memberikan inspirasi dan juga ya Teh ini menjadi bagian pembelajaran buat teman-teman semua. Mungkin yang saat ini merasa, oh iya kenapa ya di lapangan dan sebagainya juga begitu kan. Tapi udah dibiarkan saja. Nah, hari ini Masya Allah ya, yang sangat luar biasa. Teman-teman semua ini juga kita dihadirkan oleh, tahu nggak ya? Kita dihadirkan oleh sosok wanita yang luar biasa, sosok seorang bunda yang memang memberikan banyak banget ya inspirasi, bahkan beliau pun dengan tawadunya, bahkan dengan semangat dan doanya untuk kita semua untuk bisa sukses di jalan menjalankan bisnis Nurkin Almina Daily. Kalau gitu saya hadirkan sosok inspiratif Teh Jawanen, nanti kita akan sambung lagi ya karena banyak juga yang akan Ya. insya Allah hadir. Ini akan hadir nih Teh yang luar biasa, guru kita, bunda kita nih juga hadir di sini, yaitu Bunda Guril ya, Insinyur dan dari Guril, mudah-mudahan bisa hadir untuk bisa bersama kita. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Ya Allah, bangga ya ngobrol-ngobrol kita dihadiri Bunda Guril.
Ya, Suaranya Bunda, Bun, Bunda suaranya coba Bun, suaranya di ke mute dulu, mute kali ya? coba. Nggak ada suara Bunda belum masuk. Bunda pakai Belum handsfree masuk? enggak? Atau sekali lagi? Coba. Belum masuk Bun. Bunda belum masuk. Iya, Ya, ya teman-teman Mas semua, Usul. aduh, Mhm. bahagia banget ya nih Bunda Aduh, sudah. saya jadi seneng ya Mas Usul, keren banget. Kita ngobrol-ngobrol. Ini kan kita kan judulnya memang kita tidak terlalu gimana gitu ya, sahabat-sahabat. Ya, Kita kan hanya ngobrol, hanya cerita gitu. Nah, Mas betul. Usul, nah terus kan Ya, saya lanjut ya, gimana nih perasaan ya. aku ya. Nih, Nah, setelah itu aku kan semangat nih. hmm, Sudah, pokoknya saya. Kan yang nolak tuh, maaf kata, yang nolak tuh tetangga gitu kan, yang orang-orang dekat. Akhirnya saya Mas Usul keliling. Saya itu ngajak siapa ya, waktu itu ada temen lah, ada mitra juga jamaah, hmm. yuk ke sana yuk kita bagi-bagi brosur. Jadi nggak punya mitra THO tuh, karena dulu kan nggak online kalau dulu, jadi offline. Akhirnya nih saya itu keliling keliling hanya bagiin brosur Mas, terus Ya, duduk di apa kayak warung-warung gitu, saya jajan gitu kan, nah, ngobrol-ngobrol, udah ngobrol kasih brosur gitu, kemudian ya. pindah lagi, itu saya muter. Saya yakin suatu saat kaki kita menginjakkan di mana gitu lah, kaki kita Hmm. berpijak di daerah mana, yakin di situ nanti akan ada rezeki. Itu yang saya yakini saat itu. Jadi Betul, saya betul. sudahlah, tetangga ke saya kan kurang percaya gitu loh, karena memang ya sayanya dalam kondisi yang nggak oke lah, rumah aja nggak punya, kendaraan nggak ada gitu loh, ngomong-ngomong kaya gitu, kan kayaknya mimpi gitu loh. Itu akhirnya kan udah saya mendingan ke orang lain aja. Akhirnya saya keliling, Masya Allah Mas, akhirnya mitra dan jamaah saya itu ada dari Sabang sampai Merauke, Mas Husnul. Alhamdulillah teh, luar Bahagia. biasa. Saya Ya datengin. Allah. Ya kalau sekarang enak yang di Armina Daily mah Mas. Ada Ya, online. Saya mah betul. dulu boro-boro online. Enggak, kita tuh jarang. Benar nggak Mas Husnul? Bener kan? Betul, betul, betul. Iya, Memang harus sekarang harus makanya. harus memang harus berangkat ke sana teh offline, kita harus hadir dan sebagainya gitu ya. Kalau kalau dulu ya, sekarang alhamdulillah nih dikasih kemudahan-kemudahan. Nah, Teh, ini kayaknya sudah Hmm. hadir kembali nih Teh. Ini boleh kita sambung dengan Bunda Kuril nih, Bunda kita semua, Ah, boleh? siap. Teh? Ya, mudah-mudahan nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Dan Ya, teman-teman sekalian. iya Teh, Bunda. pengen ke Ah, itu, pengen ke lambang yang di belakang. wes, Itu Oh, tetap, Bunda. teh tetap. kemana tuh? Mau banget, Bun. Ini tuh saya tuh Mau lagi banget lagi ya. ini LOP. Iya, Iya. Bismillah. Iya, Ya, Bunda, ini obrolan ya kita Pak. santai, Bu, rileks aja. Iya, Hari ini kan iya kita betul. bincang-bincang miliarder nih, dan Iya, tema kita adalah mengolah emosi diri terhadap penolakan. Nah, Bunda, ya, boleh dong sharing sedikit dari pengalaman Bunda ketika membangun sebuah perusahaan, ketika membangun bisnis gitu ya, yang dulu pernah Bunda alami, kan itu nggak tiba-tiba langsung ujuk-ujuk langsung besar kan, Bun? Pasti Bunda juga ada dari mungkin ditolak orang, dari apa door to door dan sebagainya. Boleh dong Bunda cerita dong ke kita semua sehingga menjadi motivasi kita cerita ya. bahwa aja seorang Bunda bisa. Ya, silakan Bunda. Iya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini bisa ngobrol ya. Ya. Cerita tentang perjuangan. Tadi saya baca temanya, kalau saya mau bilang nikmati penolakan gitu kan. Saya dengar Oh juga ya. teman-teman udah nggak apa-apa ditolak 1000 kali juga ada yang rindu ditolak dan segala macam gitu kan. Nah kalau saya Armina Reka itu bukan cuman ditolak. Kalau sekarang tuh mending tolaknya lewat SMS, lewat WA. Kalau dulu tahun 1985 ya, 98 Rihan lahir 1985, Rihan kira-kira 90-an, 95, 96 gitulah mungkin ya. Itu kan teknologi handphone segala macam tuh kan belum. Semuanya pakai telepon kantor segala macam. Dijanjiin, oh iya nanti saya mau haji, datang ke rumah saya alamatnya ini. Kita berangkat, udah naik mikrolet, metro mini, gendong anak, nyelusurin ke sana
naik becak lagi ke rumahnya, sampai di dalam rumahnya boro-boro diterima dari luar aja. Ibu dari mana? Kita dari Armina Reka. Maaf ya Bu, kita udah pilih travel yang lain. Itu nggak satu dua kali Mas. Kalau sekarang teman-teman saya lihat tadi Teh Oneng kan, teman-teman paling ditolak by WhatsApp, by ini itu nggak seberapa. Kalau kita tuh udah habiskan tenaga untuk datang, kompleknya jauh, tahu sendiri kan zaman dulu kan, nyari alamat aja susah. Kalau sekarang sudah ada Waze, sudah ada apa kan. Kalau dulu kan udah naik metro mini ke kampung dan segala macam tuh udah sak kerjaan sendiri gitu. Kadang-kadang sih sedih, sedih ya Allah nih orang kalau mau begini kenapa sih nggak usah nyari kita aja gitu. Yang paling lucu lagi ada nih satu kita datang ke rumahnya, terus dia kita datang diterima sih masuk rumahnya, terus dia liatin, ini saya udah terima 13 brosur, ibu yang kesekian, coba bayangin tuh, mending dia ngomong gitu, akhirnya saya milih ibu, mending ini malah nggak dipilih, jadi mohon maaf ya Bu, taruh aja brosurnya, nanti kalau emang saya berkenan saya datang ke rumah ibu, saya telepon ibu lagi gitu, gitu. Itu pokoknya kalau saya tuh kenapa sekarang saya maksudnya kenapa sukses dan lebih damai hatinya, ya itu menikmati ajalah perjalanan itu dan jangan pernah bersangka buruk kepada Allah gitu. Jadi kalau orang bagaimanapun juga ya udahlah, mungkin rezekinya nggak di sini gitu. Gitu. Ya. Jadi dirubah. Jadi kalau misalnya kita lihat lah ya perjuangan Rasul ya, Teh Oneng dan Mas Husnul. Ya. Jadi cerita-cerita Al-Quran itu kan ada perintah, ada larangan, ada cerita. Nah ceritanya itu untuk kita nikmati, untuk kita pelajarin dan kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Ingat nggak Nabi Muhammad? Ketika dia sudah tidak bisa siar di Mekah mengembangkan agama Islam, dia hijrah tuh. Nah hijrah ke Madinah. Tapi sebelum itu Nabi kan pernah ke Taif. Di sana dikirain Nabi akan disambut, tapi malahan Nabi dilempari batu. Terus Jibril tuh marah. Jibril bilang, Nabi bilang sama aku, apapun yang aku akan hancurkan masyarakat Taif. Kata Nabi, jangan. Karena mungkin hari ini dia tidak, tapi nanti anak keturunannya. Nah, dua hal ini tadi teman-teman, kalau teman-teman ditolak, husnudon bilang dulu kepada Allah, anggap aja ini adalah perjalanan untuk menguatkan hati, menguatkan mental supaya tetap berjuang. Kata Mas Rihan itu tetap bergerak. Nah, kita hari ini ditolak sama dia, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lain. Tapi kalau ketika kita ditolak, terus kita ngomel, ya pasti akan terus dikasih cobaan. Karena kan Allah itu akan mencoba orang sampai satu titik dia ikhlas, tuh cobaannya akan hilang gitu. Jadi kisah Nabi tadi, kalau misalnya ibu bapak sudah tidak oke jualannya di Jakarta, ya hijrah ke tempat lain. Mungkin rezekinya bukan di Jakarta. Kayak Teh Oneng tuh kemana-mana. Cenderung tuh sedikit malah ke Balikpapan, Banjarmasin, ke Palembang dalam sana gitu kan. Apa teh? Betul. Kebun teh di Palembang. Kebun teh di Palembang. Pagar alam coba dari zamannya alam. Ada di Pekanbaru. Kalau di Bandung tuh teteh itu hampir dibilang nggak ada. Nah, sama dengan kan kita kan pejuang Baitullah, pensiar Baitullah, pedagang syariah Armina Daily. Kadang-kadang tuh tetangga kita nggak mau ikut kita loh. Iya apa enggak? Nah, artinya apa? Jadi memang begitu. Jadi sebetulnya itu memang Allah mencoba kita supaya perjalanan itulah sebetulnya yang kita nikmati, kita sabar, insya Allah Allah akan kasih. Nah, sama dengan tadi yang Taif. Jadi teman-teman, kalau ditolak sama orang, nggak usah marah, nggak usah berpikir ya Nabi aja dilemparin batu. Ya mudah-mudahan kalau hari ini saya berjuang belum ada rezekinya di sini, siapa tahu tahun depan kan ada tuh sering kasus-kasus. Oh sekarang dia nggak sukses nih di daerah ini. Oh aku pernah ke sana tahun 2005 tapi nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah saya sekarang datang di 2020 ternyata jamaah saya berkembang di situ. Nah itu tadi, jadi kembali lagi, memang kalau semua apa yang menjadi keinginan kita dipenuhi sama Allah, ya kita nggak tahu dunia ini isinya orang kaya semua, ntar nggak ada orang nggak sukses. Kan Allah menguji kita itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kesabaran kita, supaya asa kita tetap kita letakkan pada Allah. Jadi asa kita jangan kita letakkan pada kehebatan kita. Kalau kita letakkan kehebatan kita, kalau nggak sukses,
judulnya sakit hati, marah, kesel gitu kan. Tapi kita sampaikan asa kita harus gantungkan kepada Allah, maka ketika kita dikasih masalah-masalah seperti tenang, mudah-mudahan hilang satu tumbuh 1000, kan ada pepatahnya itu. Ya kan? Iya, Tadi ya. nanti insya Allah nanti saya dapat. Nah, mungkin gitu Mas Husnul, teman-teman sekalian. Nah, Tete juga Mas Husnul juga kan ke mana tuh? Ke balik Pak Ternate, Ternate, Bun. Ternate, Tidore. Iya. Ya. Nah, Ternate Tidore ya siapa tahu nanti muncul di sana. Amin. Kalau lah bisnis itu segampang yang kita bayangkan, berlian tuh nggak ada nilainya Teh. Betul. Kenapa berlian mahal? Karena susah dapatnya, susah diasahnya. Nah, Bapak Ibu ingin punya berlian-berlian. Jadi makanya nggak dikasihnya nggak langsung cek-cek, enggak. Nah, betul nggak? Kalau berlian Jakarta Polda, beli Jakarta aja ya. Nah, makanya ya, Bun. Naik pesawat. Jadi teman-teman sama dengan orang melemparkan apa ya? Orang melempar ikan tuh apa namanya tuh? Jaring. Ya, jaring. Nah, jaring. Orang melempar jaring, semua orang sama-sama melempar jaring, tapi kan ada orang lain yang jaring yang penuh ikan, ada orang lain yang jaringnya nggak ada ikan. Gitu. Kan logikanya mungkin semua sama dong dapatnya. Nah, itulah kekuasaannya Allah, keadilannya Allah tuh di sana gitu ya. Jadi yang sabar, yang banyak ikhtiar, tetap berdoa, mudah-mudahan nanti Allah kasih berlian-berlian yang luar biasa dari jamaahnya, dan berlian beneran juga dikasih, insya Allah ya Teh. Iya, masa pura lah Bun. Ya Bunda, udah dahsyat banget ya Mas Husnul. Pokoknya Bunda Gurilnya begitu, Bunda Guril triliuner pun berproses. Ini kebanyakan Bun baru gabung pengen langsung ujung-ujung. Lah. Bisa. Kalau semuanya cukup sekali pengen calon presiden langsung jadi presiden, lah presidennya berapa banyak? Teh. Betul. Doanya sama, ilmunya sama, tapi memang itulah namanya proses gitu. Jadi mesti kudu sabar ya. Ya Mas Husnul. Ya, Teh. Saya doain mobil di belakang nanti kebeli tahun depan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan semangat kita ya. Hari ini luar biasa. Dan Bunda, doakan kita semua, teman-teman semua yang hari ini juga menonton tayangan kita sudah hampir mendekati 170, dan salam dari beberapa komen-komennya. Ada Bunda, terima kasih, terima dahsyat Bunda motivasinya. Terus juga yang dari Cianjur nih, Ternum juga bilang setuju banget, berlian berkilauan dengan kesabaran dan usaha. Ya Allah. Iya, setuju, betul. Terus juga ada komentar lagi nih Bu. Waduh, katanya Allah Maha Adil dan kita harus sabar dengan ketentuan Allah. Benar Bunda, itu top banget tuh. Betul, ya. Top banget ya. Oke. Ya. Bunda, izin nanti kita akan sambung lagi Bunda, karena kita akan menghadirkan langsung juga. Hadirkan aja Mas. Langsung boleh ya, sediakan aja boleh ya. Kita terima bisa 6. Ya. Oh bisa 6. Oke. Kita hadirkan nih satu orang juga sosok yang jadi mudah-mudahan ini seperti apa, bukan dibilang nih macannya komunitas miliarder berkah nih. Bahkan beliau pun alhamdulillah seorang mentor miliarder yang juga ya selalu membersamai mitra-mitranya, bahkan di bawah beliau itu udah banyak banget miliarder baru di Indonesia. Kita hadirkan dari kota Yogyakarta sudah ada Bunda Inkresa Supartina. Assalamualaikum. Sorry Bunda, di mute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah Allah. Wah, Bunda. Sehat dong. Bunda Ikris, lihat Bunda Ikris, lihat Bunda Guru sehari-hari kayak gini. Senang ya? Luar biasa. Enggak kayak gini. Kita dulu sama Bunda Guru. Hari ini sangat bahagia. Kita bisa melihat keseharian mereka ya, dengan tadi ya Bunda Guru di perjalanan pun masih sempat untuk bisa berbagi waktunya. Bahkan Bunda Ikris juga dengan ya kesehariannya ya selain mengasuh anak-anaknya di rumah pun juga alhamdulillah nih ya bisa membersamai kita untuk bisa sukses. Nah, ini pengen tahu juga nih sama-sama belajar Bunda Guril, Bunda Ikris. Nah, kita pengen tahu juga nih dari Bunda Ikris nih. Bun, kita kan bicara tema kita nih mengolah emosi diri terhadap penolakan. Nah, bahkan seorang mentor miliarder seperti juga Bunda Ikris nih, ini kan juga sangat luar biasa kita ketahui ya. Dan ini juga alhamdulillah Bunda Ikris bisa membangun asetnya, membangun mitra-mitra menjadi seorang
miliarder. Bahkan ada temanya ketika kita menjadi orang sukses itu paling gampang adalah mensukseskan orang lain. Nah, boleh dong dari pengalaman sedikit saja dari pengalaman Bunda Ingkris bagaimana mengolah emosi nih diri terhadap setiap penolakan yang ada. Boleh dong Bun? Silakan Bunda. Oke, terima kasih Mas Susnul, Teh Oneng, dan mohon izin Bunda Guril ya. Sebenarnya kalau lihat tadi cerita dari Bunda Guril itu luar biasa. Mungkin kondisi awalnya Bunda Guril jauh lebih nggak enak dibandingin kondisi kita ya yang berada di Armina Reka gitu. Ditambah lagi dengan kondisi awal di Armina Daily jauh lebih nggak enak kayaknya kondisi Bunda Guril gitu ya. Artinya kita melihat perjuangan Bunda untuk membangun bisnis yang sekarang banyak banget memberi manfaat kepada orang lain gitu. Kalau pengalaman saya sih di dalam bisnis karena juga nggak punya pengalaman di awalnya ya, semua orang kan punya proses. Pasti di awalnya nggak mengenal namanya orang baru, namanya orang baru memulai, ujuk-ujuk gitu. Kayak bayi aja, bayi kan begitu lahir kan nggak mungkin bisa jalan kan gitu ya. Dia pasti akan merangkak dulu, kemudian nanti dia bisa jongkok-jongkok, kemudian akhirnya ketika dia bisa berdiri dan mungkin bahkan bisa berlari. Nah, ketika bayi udah berlari, sudah bisa berjalan, itu dia nggak mau kalau suruh jatuh lagi gitu. Artinya sebuah proses alamiah ketika kita berada di dalam sebuah usaha atau di dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita mengalami penolakan. Tapi kalau kita menyadari bahwa nggak semua apa yang kita inginkan itu tercapai gitu ya. Nggak semua apa yang kita inginkan itu adalah milik kita. Jadi tidak ada rasa memiliki. Insya Allah tuh jadi tawar gitu ya. Nggak apa-apalah gitu. Seperti yang Bunda Guru tadi ceritakan, mungkin memang belum saatnya gitu. Memang Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kalau dari sisi ilmu mungkin saya tambahin, mungkin boleh izin tambahin ilmu sedikit bahwa ketika seseorang itu memiliki alam bawah sadar sebenarnya ya, alam bawah sadarnya itu belum dia ubah gitu ya. Kemudian dia masuk ke sebuah bisnis, kemudian nggak kuat di dalam what dia ingin tujuannya apa dalam bisnis tersebut, itu biasanya gampang banget dia menyerah gitu ya. Karena nggak punya tujuan, pokoknya coba-coba, aku coba dulu deh bisnis ini, aku ikut-ikutan temen gitu ya. Kalau kita sebut dengan strong why-nya nggak dapet gitu ya. Nah, ketika seseorang berada di sebuah usaha yang strong why-nya nggak dapat, untuk apa sih dia di sini? Kemudian setelah itu untuk mau apa, gimana? Itu rentan banget. Dia akan berada pada kondisi yang begitu dikasih ada penolakan sedikit, begitu ada orang berargumen sedikit, begitu ada orang ngomongin dikit aja, itu langsung dia mundur ya gitu, atau dia langsung merasa ini bukan bisnis saya nih kayaknya gitu, atau ini rezeki saya nggak di sini kayaknya, begitu mudahnya untuk give up, mundur gitu. Nah, ini hari ini kita akan banyak belajar ya, bincang-bincang miliarder, apalagi ini audiensinya adalah milioner yang generasi yang sebenarnya lebih enak generasi ini gitu ya. Nggak harus, kebanyakan generasi milioner ini kan generasi yang gampang banget, gadgetnya punya, kemudian wifi di mana-mana, kemudian kalau dulu kita harus cari buku di perpustakaan, kalau generasi sekarang itu perpustakaannya di tangan gitu ya. Toko juga di tangan. Kalau dulu kita harus keluar, kalau sekarang semua di tangan. Jadi generasi yang harus lebih kuat semestinya gitu. Nah, ini kita akan bincang-bincang nanti dengan ahlinya, gimana agar generasi-generasi kita ini menjadi orang-orang yang kuat, tough gitu ya. Bisa bersinergi lah dengan generasi-generasi yang sudah kayak saya gitu ya, generasi baby boomers katanya gitu, Mas Raka. Masya Allah, ini sebuah pendapat yang diberikan oleh Bunda Ingkris juga pasti semua orang mengalami ya Bun. Apalagi tadi ilmunya ya yang kita ketahui ternyata memang itu harus dalam menuju proses sukses pun ya harus ada jalan-jalan seperti itu, penolakan. Oke, nah Bunda Ingkris dan Bunda Guril, kita juga nih Teh Haji Oneng, kita juga akan menimbulkan seorang master NLP, Neuro
language program yang memang beliau pun ahli ya dalam bagaimana ketika kita mengolah diri kita dengan saraf kita untuk bisa menjadi sebuah kekuatan energi positif untuk meraih kesuksesan. Kita hadirkan sini sudah ada yaitu Pak Dr. Subhan Jubaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Dokter, mohon maaf izin boleh mungkin colokannya terlalu ini ya berisik. Ya, coba di Oke, coba ya sampai mendengarkan. Ya. Oke. Gimana? Pak Dokter lagi di mana Pak Dokter? Terputus, tidak ada suara. Tidak ada suara. Ya, saya posisi di Tasikmalaya, Mas Husnul. Ya Allah, di Tasikmalaya. Iya. Ini pasti lagi memberikan ilmu nih ya untuk para anak-anak muda di sana. Oke. Nah, Pak Dokter itu halo? Dengar? Iya. Headsetnya mungkin Pak Dokter bisa dipegang biar nggak terlalu banyak bergerak, ujungnya saja. Ya. Halo, Ya. Pak Dokter? Ya. Oke, tema kita di Bincang-Bincang Miliarder ini adalah mengolah emosi diri terhadap penolakan. Nah, Pak Dokter mungkin bisa dikasih untuk kita semua ya, bagaimana ternyata kita ya sebagai pebisnis owner, sebagai pedagang bisnis syariah, ya memang pasti harus menghadapi ketika berhadapan dengan orang, ya tidak cuma hanya pengennya kita dagangan kita atau kita close, tapi juga harus siap dengan penolakan. Nah, ini bagaimana setiap kita melakukan ya atau mengolah gitu ya, dari setiap mungkin penolakan ini menjadi lebih baik buat kita, sehingga nantinya ini adalah timbul sesuatu kekuatan positif untuk kita tetap fokus pada tujuan kita untuk sukses, bahagia dunia dan akhirat. Boleh disampaikan ilmunya Pak Dokter? Aduh, terima kasih Mas Husnul. Teh Oneng luar biasa ini. Kita kalau lihat orang yang sudah sukses ya, ngelihat wajahnya hadir kayak Bunda Guril, Bu Ingkris, sudah semangat kayaknya, Mas Husnul. Senang banget. Jadi itulah kalau kita hanya baru melihat saja, apalagi kita mendengarkan nasihat-nasihatnya. Tadi kita sudah dengar Bunda Guril ya, subhanallah, saya senang sekali bisa satu frame hari ini dengan Bunda Guril, dengan Bu Ingkris, Mas Husnul, Teh Oneng dalam satu acara. Mudah-mudahan ini frekuensinya dan untuk saya menjadi doa dan bisa menjadi apa niat dan tujuan saya menjadi miliarder. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalau kita lihat tadi Bunda Guril adalah orang yang sudah berhasil mengolah emosinya. Kalau tadi bicara Mas Husnul tentang NLP, ini kita tahu namanya reframing. Jadi framing itu adalah satu gambar di otak pikiran bawah sadar kita. Di dalamnya itu ada yang namanya frame. Jadi frame itu kayak bingkai foto, di dalamnya ada konten. Nah, konten emosi itu bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia. Ditolak, orang kadang sedih, kadang dia marah, kesel. Nah, bingkainya juga ada di situ. Dan ternyata beliau sudah mereframing, mengubah bingkai dan konten daripada bingkai itu menjadi positif. Tadi kalau kita ingat, Pak Juli selalu bilang, nggak apa-apa lah ditolak, yang penting sugih. Nah, ini dari framing ini sebenarnya. Bunda Guril tadi bilang bahwasanya Rasulullah saja ditolak, apalagi saya. Ini sudah reframing gitu. Jadi kalau teman-teman miliarder yang di lapangan seperti saya dan teman-teman kalau ditolak, langsung reframing. Oh, saya ditolak. Bunda Guril saja ditolak. Reframing langsung positif, tadinya negatif gitu. Jadi dalam NLP itu reframing. Dan beliau sangat bisa mereframe emosinya menjadi positif. Dan yang kedua saya lihat sebenarnya bukan NLP lagi kalau Bunda Guril, Bunda Ingkris. Kita ngobrolnya sudah spiritual NLP gitu ya. Jadi lebih jauh. Jadi frame-nya, kontennya diisi dengan nilai-nilai spiritual. Otomatis kalau kita berbicara spiritual, semuanya menjadi selesai gitu. Artinya menjadi positif, feeling-nya positif, perasaannya positif, seperti itu Mas Husnul. Iya. Ya Pak Dokter, ini ternyata menarik ya pembahasan kita mengenai tadi tema kita tentang bagaimana mengolah emosi diri terhadap penolakan. Nah, Pak Dokter, sebentar saya mau nanya ke Bunda Guril. Bunda Guril izin, Bunda tidak apa-apa, tetap bersama kita. Mungkin atau Bunda ada keperluan lain, tidak apa-apa? Enggak kok, saya lagi perjalanan pulang ke rumah. Oke, siap Bunda. Izin aja takut Bunda mengganggu. Oke, terima kasih Bunda bersama kami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Pak Dokter, tadi kan Pak Dokter bilang Iya. bahwa ternyata banyak Hmm. yang memang menjadi sebuah inspirasi buat kita. Ada Bunda Guril, ada mentor-mentor kita, Aha. Pak Dokter Andes Juli Mayanto, juga ada Bunda Ingrid Supartina, bahkan juga banyak Mhm. ya para top leader atau top leader sukses yang menjalankan bisnis di Armina Daily ini adalah orang-orang yang sudah berhasil. Nah, ini Berhasil, pasti mereka alhamdulillah. mengalami yang namanya penolakan-penolakan. Nah, ini bagaimana Mhm. ketika nih kita tahu ternyata bisnis yang dijalankan sekarang ini banyak banget nih anak-anak milenial Aha. tuh juga belajar atau mereka mengikuti untuk bisnis. Nah, kan kadar Mhm. emosinya, kadar emosi Mhm. ya, kadar emosinya Mhm. biasanya kalau tingkatan anak-anak remaja atau dewasa bahkan mungkin orang tua itu kan biasanya kan Mhm. akan berbeda tuh. Nah, ini gimana Mhm. supaya reframing ini bisa tidak hanya pada terjadi orang tua saja, tapi anak-anak atau anak-anak muda ya, atau yang memang mereka teenager tuh Mhm. juga bisa nih langsung gitu. Mhm. Ya, makanya gini. Jadi kalau seandainya kita katakanlah usaha preventif kita untuk mendapatkan penolakan. Contoh gini, saya mau menawarkan sesuatu, katakanlah produk Armina Daily. Dalam pikiran kita mesti ada yang menerima dan ada yang menolak. Ketika ada yang menerima, kita bilang alhamdulillah. Ketika ada yang menolak, otomatis kita langsung bilang, ah, ditolak rindu, ditolak yang penting sugih, ditolak berlian. Kayak tadi kan, kalimat-kalimat itu harus sudah disiapkan di alam bawah sadar kita sehingga nanti ketika kita ditolak sudah ada jalan. Contoh lain nih, kenapa sih banyak anak-anak yang ketika pacaran ternyata putus langsung dia bunuh diri? Karena dalam konsep pikirannya adalah saya pacaran, saya nikah. Kenyataannya setelah pacaran nggak nikah ada yang diputuskan, maka dia bunuh diri. Kenapa? Karena tidak punya jalan. Setelah diputuskan ngapain? Sama sebenarnya, case yang berbeda. Nah, ketika kita menawarkan, mestinya kita sudah siap-siap nih anak-anak muda nih, milenial nih. Kalau seandainya ada nolak, keren, mutiara, berarti dia bukan rezeki kita. Seperti itu. Jadi kita harus buat usaha yang namanya usaha preventif sebelumnya di pikiran bawah sadar. Jadi ada jalan. Di pikiran bawah sadar nih nanti ada jalur kita, oh ternyata ketika ditolak, ternyata oh ini bukan rezeki kita. Kita biasa saja, minimal netral, kalaupun tidak muncul emosi. Itu ketika kita sebelum. Tapi ada usaha di mana kita langsung kaget gitu, tiba-tiba ditolak, kita belum siap. Nah, ini tekniknya tadi. Ketika belum siap, secara automatically kita harus membuat reframe di pikiran kita. Contoh gini, kita bedakan antara yang namanya fakta dengan opini. Contoh begini saya katakan, Mas Husnul katakanlah punten ya, Mas Husnul senenya jelek. Fakta apa opini Mas Husnul? Opini ya. Itu opini. Nah, kalau opini nggak usah tersinggung. Kalau fakta, nah, faktanya kan ganteng. Nah, kan jadi nggak mungkin dong gitu kan. Misalnya kita punya produk nih, red coffee itu tidak bagus gitu kan, jelek gitu kan. Fakta atau opini? Oh, opini nih. Ya udah biarkan saja, abaikan karena ini kenyataannya, faktanya red coffee adalah bagus, bis ini bagus, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah membedakan mana fakta dan opini, insya Allah kita nggak tersinggung gitu. Kamu dasar lulusan SMP, saya tersinggung nggak? Ngapain saya tersinggung? Itu kan opini, kenyataannya kan S3 gitu. Contoh ini. Bunda Guril gitu kan, seandainya diledek gitu. Dasar Bunda Guril nih, dasar orang miskin gitu kan. Fakta atau opini kan? Kita mesti nggak tersinggung kalau dibilang miskin, uang faktanya kita miliarder kok gitu kan. Nah ini contoh gitu ya. Nah jadi nanti ketika kita mengalami penolakan, saya berusaha untuk bedakan mana opini dan mana fakta gitu. Jadi kalau seandainya Mas Husnul nih artis, fakta saya terima gitu kan. Mas Husnul nih ternyata pembantu rumah tangga, ngapain tersinggung? Ternyata itu opini kan. Ya, ini contoh-contoh sederhana. Oke, gitu, Mas Husnul. Oke, Pak Dokter, ini pembicaraan kita makin seru nih. Kita makin tahu ya masing-masing ketika ada penolakan itu. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih bisa ada pendapat atau komentar dari Bunda Guril. Bunda Guril, boleh kita minta pendapat atau komentarnya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dokter? Ya, kira-kira apa nih Mas? Jadi saya sih pokoknya kalau ingin jadi pengusaha, ingin orang sukses, jangan baper. Itu yang paling penting. Kata Teh Onin tadi tuh EGP gitu. Jadi pokoknya orang, ya kan, kalau kita ikutin omongan orang nggak pernah selesai. Karena orang itu macamnya tuh tipenya kan beda. Ada yang senang mensupport orang, ada yang senang menjatuhkan orang gitu. Nah, kita tuh harus punya pendirian.
Itu sih kalau saya sih. Ke mute kali Iya. ya. Bunda ya terputus kayak koneksi jaringan Ya. kali ya. Oke, mungkin Bunda sambil menunggu kita sambung ke yang lain boleh ya Bunda ya? Oke. Ya. Nah, ya oke, Mas kita Usul boleh lanjutkan. dong saya nanya. Ya, boleh langsung Teh aja. Saya nanya. Nanyanya nanti ke Bunda Inggris juga karena ini kan akan jadi ilmu bagi kita seorang leader ya bagaimana. Jadi gini. Di lapangan Pak Subhan, awalnya sih saya ya yang mengalami hal itu. Artinya ketika ada orang yang ya artinya menolak tuh kan tidak mau ikut keinginan kita gitu loh. Gitu kan? Nah, kan Ya. kita ingin dia ikut, tapi ternyata tidak ikut gitu. Dulu saya suka emosi. Saya marah. Marahnya memang kadang dulu kan zaman BBM ya, di delete gitu. Ini kelakuan saya ya, kesel. Terus saya suka bilang gini, mending kalau kayak gitu deh. Pokoknya aduh negatif semua gitu loh Pak Subhan. Itu saya dulu seperti itu gitu. Lantas setelah saya belajar dari mentor nih gitu loh kan saya berubah. Nah itu perubahan yang terjadi itu apanya sih yang di dalam jiwa manusia lah, saya manusia itu apanya gitu yang biar teman-teman paham gitu. Nanti mungkin sama-sama akan berubah gitu. Iya, Teh Oneng yang saya pahami ya, kalau kita tahu tentang bully ya, jangan sampai anak kita dibully. Nah, problemnya kadang justru suaranya ini ya double. Oke. Jadi contoh seandainya bully ya, orang tuh kadang menghindari bully, tapi satu saat bully itu menjadi penting agar imunitas bully kita menjadi biasa gitu ya. Ada beberapa orang yang sangat protek kepada anaknya jangan sampai dibully selama dia hidup ya. Ternyata ketika keluar lapangan, kenyataannya realitasnya banyak orang ngebully, akhirnya dia kaget dan shock gitu. Jadi imunitas bully dia menjadi lemah. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, di lingkungan kita, ini contoh dalam kasus lain. Dalam penolakan, sama. Teh Oneng itu kan adalah kasus atau satu pengalaman yang sekian tahun sering ditolak. Lama-lama menjadi sebuah reputation yang tadinya negatif, karena dia bertahan seperti Bunda Inggris katakan, alam bawah sadarnya sudah punya konsep jelas, tujuan jelas, niat jelas, maka dia menjadi imunitas. Akhirnya meaning daripada bully itu menjadi biasa. Ganti. Bully Digun. Coba lagi di mute ya. Oke. Iya. Terputus Pak Dokter. Ya. Jadi Mas Usul jadi sudah dapat imunitas nih saya. Imunitas jadi kebal. Mau ngomong apa gitu, karep gitu, bodo amat. Bodo amat. Jadi alam bawah sadar sudah punya benteng lah. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Mas Usul boleh dong ke Bunda Inggris. Boleh. Ya kan kita pun ingin seperti Bunda ya. Punya mitranya banyak puluhan ribu. Pasti tidak sedikit dong yang ngeluh Bun, gitu loh. Kadang ya Allah, saya segini aja udah ini. Nah, apalagi Bunda Inggris nih, mitranya ratusan ribu. Ini gimana gitu yang dilakukan Bunda agar kami contek nih Bun, untuk lebih sabar lagi gitu. Ya, kalau tips-tips dari saya seperti yang tadi Bunda Guril udah katakan ya, satu EGP. Kalau saya EGP-nya tuh gini, selama yang dikeluhkan berhubungan dengan fokus dari mitra kita ini kepada masa depan, ini saya ikut membahas. Tapi kalau fokusnya hanya mencari solusi, kemudian fokus pada masalah gitu, saya hanya mendengarkan biasanya. Mendengarkan, karena orang begitu didengarkan tuh biasanya terus dia ayem, tenang gitu ya. Padahal kita nggak memberikan solusi, karena solusinya kan pasti akan ada sendiri gitu. Jadi saya juga nggak terlalu, saya berusaha untuk melakukan kalau di mana rezeki itu namanya kita keluar dari disasosiasi, Teh Oneng. Jadi saya terapkan itu disasosiasi, kita melihat permasalahan dari luar sehingga menjadi lebih jernih. Nah, kemudian nanti itu biasanya si mitra dia akan mencari solusi gimana caranya. Allah kan kasih jalan ya.
nggak usah saya mendoakan aja biasanya, nanti ada aja gitu ya solusi halus yang Allah berikan, kemudian jalan keluar Allah berikan, sehingga kita jadinya kita tetap masalahnya selesai, hubungan juga tetap baik gitu. Jadi nggak terlalu saya ikut-ikutan, karena setiap orang pasti punya problem gitu ya. Setiap tingkatan dalam hidupnya itu pasti punya istilahnya permasalahan, pasti punya konflik gitu kan. Jadi akhirnya saya nggak bisa mengikuti kan kita, tapi juga tetap aware, tetap perhatian kepada mitra. Tipsnya ya kita minta sama Allah aja, ya Allah saya nggak bisa nih masalah ini, nanti juga Allah kasih jalan biasanya gitu. Jadi tetap seperti itu sih Teh Oneng, kalau saya gitu jalanin. Gampang ya Bun. Siap, dilaksanakan. Mohon doanya ya. Saya pun Bunda Inggris banyak mitranya di Armina Daily. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Teh ini ya, Pak Dokter, ini kita tahu ya, ternyata kan ketika memang emosi ini kan biasanya kan ada dari faktor tidak bukan dari diri kita, tapi dari banyak dari luar gitu, yang masuk ke kita sehingga kita olah atau kita terima itu kadang siap nggak siap. Nah, dulu pun saya pernah mengalami ketika ada orang yang mungkin sedikit kayak membuli, bahkan suka yang ibarat kata dengan kata-kata kasar kita tidak suka gitu kan. Artinya kita emosi kita benar-benar kita jaga gitu supaya tidak keluar sesuatu yang negatif dari kita. Dan jujur di komunitas Miliarder Berkah itu juga alhamdulillah mentor miliarder kita pun menurut saya secara tidak langsung mengajarkan kita tentang yaitu HPS kita gitu, mengolah dengan baik ya ketika ada rejection atau mungkin ada hinaan atau mungkin mungkin bagian dari bully dan sebagainya yang mungkin mereka nggak mengunderestimate kita. Nah, secara langsung Pak Dokter, ini mengolah emosi ini sudah bagian juga ya mungkin diajarkan dengan dari ilmu dari dari guru kita yaitu Pak Juli Irmayanto. Bagaimana kita mengolah HPS kita supaya selalu berpikiran positif, bersikap terbaik dan sebagainya. Nah, ini juga alhamdulillah menjadi bagian ya Pak Dokter ya. Secara langsung kita diajarkan ya mengolah HPS kita itu dengan baik. Iya, jadi Mas Husnul, kita memodel seorang mentor itu tidak hanya fisik. Contoh gini, kita pengen diterima orang, kita model cara pakai kerudungnya, model kita cara pakai bajunya, model cara kita bersikapnya, kata-katanya. Kalau saya laki-laki pengen seperti Mas Husnul, maka memodel cara bicaranya, potongan rambutnya, cara duduknya, seperti itu. Ini adalah memodel-model yang sifatnya physically. Dan ini berlaku juga di NLP. Tetapi ada yang lebih penting di sini, saya melihat di Armina Daily ini adalah memodel secara spiritual, yang tadi HPS. Jadi kita mesti memodel HPS-nya seseorang mentor gitu. Jadi kalau kita hanya memodel secara fisik, biasanya memang bagus. Tapi kita perlu yang namanya reframe kembali, reprogramming kembali. Tetapi kalau kita memodel spiritual, itu ketika kita betul-betul masuk dan kita terinstall seperti Spiritus Miliarder, itu lebih dahsyat. Karena nanti ketika ada serangan-serangan yang masuk di area tubuh kita, maka kita menjadi netral atau minimal kita malah kasihan kepada orang. Orang benci sama kita, bukan hanya menolak, tetapi kita juga kasihan. Kalau NLP yang biasa, orang datang ke kita tolak saja selesai. Tapi kalau udah HPS, orang datang menghina kita doakan. Makanya dalam NLP itu ada satu rumus ya, kalau saya sih yang bisa membahas HPS ini sebenarnya Bunda Guril sama Bunda Inggris, Pak Juli Irmayanto. Tetapi dalam ranah NLP yang murni, saya pernah belajar ada istilah gini, teman yang sama Mas Husnul. Yeah. Jangan tidak ada yang bisa menyakiti diri kita kecuali kita mengizinkannya. Gitu. Jangan ada yang bisa menyakiti diri kita kecuali kita mengizinkannya. Jadi kalau ada orang merendahkan kita dan kita merasa rendah, berarti kita mengizinkan untuk sakit. Yeah. Artinya program itu masuk ke pikiran kita, gitu. Jadi ada benteng, tidak boleh ada yang tidak ada yang bisa menyakiti diri kita kecuali kita mengizinkannya, seperti itu. Oke, ternyata balik lagi ya Pak Dokter ya, artinya juga karena kita juga mau atau kita diizinkan orang lain untuk mungkin ya, artinya mengikuti gitu apa yang mereka mau sehingga akhirnya itu dengan keadaan seperti itu kita akhirnya jadi seperti yang mungkin tadi ya tidak baik dan sebagainya. Mungkin ada tanggapan lagi Bunda dari Bunda Guril atau Bunda Inggris boleh?
Sambil menunggu pertanyaan dari Saya teman-teman. mungkin sedikit mungkin Ya, Mas Kusni. silakan Bunda. Oke, jadi ketika kita mengalami penolakan, itu kita harus jeli kalau saya ya. Jeli melihat ini yang ditolak sayanya atau apa yang saya tawarkan atau apa gitu. Jadi jangan sampai salah. Kadang orang nggak suka itu karena orangnya. Jadi produk kayak apapun, usaha kayak apapun, begitu lihat orangnya langsung nggak suka gitu ya. Langsung dia langsung menolak gitu. Jadi memang harus jeli sekali untuk melihat ini yang nggak suka di bagian mananya. Apakah cara saya? Kadang-kadang karena cara kita menegur, cara kita menawarkan, misalnya orang lagi makan asik-asik di restoran, atau kita kasih brosur gitu kan, itu secara etika kurang menarik ya. Dan atau kita misalnya sering kita diajarkan untuk mengedifikasi leader kita. Ketika kemudian seorang mitra mungkin karena saking excitednya, kemudian cara memanggil sang leader itu gini, Pak, sini Pak, tolong Pak saya di ini gitu. Nah itu kan sehingga akhirnya tidak menarik bagi calon kita, sehingga akhirnya ditolak gitu ya. Kan itu hanya cara, sebenarnya produknya bagus, usahanya bagus, semua bagus, tapi ketika cara kita menginformasikan sesuatu yang sebenarnya bukan buat kita, tapi buat sang calon tadi, itu jadi salah tanggapnya gitu. Jadi memang harus lebih jeli dan harus lebih kita ada materi khusus lagi ya mengenai how to gitu, bagaimana cara sehingga ujung-ujungnya yes gitu, ujung-ujungnya yes gitu, gitu Mas Kusnul. Saya jadi Oke, ingat Pak Juli. ya. Gimana Pak Dokter? Iya, saya jadi ingat Pak Juli itu. Jadi Pak Juli itu ketika menawarkan sesuatu itu nggak langsung menawarkan langsung. Ternyata setelah saya pelajari di NLP ini namanya teknik pacing leading. Di satu rumah makan, ceritanya kita makan nih. Nah ternyata Bapak ngedeketin nama dari mana, kenalan, ngobrol segala macam, cerita suku dan lain-lain. Ditraktir lah makan segala macam. Diambil dulu emosinya, pacing dulu. Samakan frekuensi, samakan framing, samakan vibrasi, sampai rasa nyaman. Baru Bapak kerja di mana? Ditanya sama dia, ini buku 1 tahun jadi miliarder. Dia ambil dan itu hebatnya dia langsung telepon Bapak main dan closing gitu. Jadi pacing leading, sebelum leading pacing dulu. Itu kerjaannya Bapak itu yang sudah kita contoh. Saya ingat betul tuh, makanya pas Bunda Inggris bilang tadi, wah bener ini. Kita nggak langsung tawarin brosur gitu, nyamankan dulu, frekuensi samakan dulu, pacing dulu deh gitu, Teoneng. Betul-betul. Ya, aduh terima kasih. Ya, betul. Ya soalnya gini Bu Inggris, pengalaman ya saya pun kan ngelihat bagaimana mitra-mitra kita di lapangan ya Bunda Inggris. Kadang aduh aku yang malunya gitu loh yang bawanya kan kadang saya tuh kan selalu Bunda Guril, saya kan selalu roadshow nih, saya kan pemimpin roadshow keliling kemana-mana ya jadi Mak Toyib emaknya Toyib ya kadang nih karena udah dikasih tahu nih nanti pokoknya kalau ketemu orang hidup yang penting masih bernapas, ini brosur nyampe gitu kan. Itu padahal kan harusnya dicerna lagi. Lah ini orang ada yang lagi makan, Mas Usul baru langsung Pak ini brosur Pak. Nah, mungkin di situ. Ya betul kata Bu Chris. Di sini kita harus paham ya para leader sekalian, teman-teman mungkin ketika menyapa juga, mungkin nge-inbox juga. Kan kadang kita sekarang kan mainnya online nih Pak Dokter. Jadi tahu waktu lah gitu. Kemudian ya tidak pertanyaan tidak terus rumahnya di mana apanya di mana kan kebanyakan gitu orang kan yang ngobrol-ngobrol nanti juga ngobrol-ngobrol lama-lama juga nyambung gitu betul itu yang disebut pacing leading ya Pak Dokter karena kita juga pernah kan mengalami yang waktu di Semarang kan akhirnya saya kan yang harus presentasi kata Bapak Boneng jelasin Bapak terakhir set leading langsung leading. Masya Allah, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah alhamdulillah ya mungkin disampaikan atau dipraktekkan langsung oleh mentor miliarder kita dan juga teman-teman top miliarder sukses. Dan memang ilmu ini memang alhamdulillah kita tergabung pun di dalam komunitas miliarder berkah itu banyak sekali, tidak cuma hanya bicara soal bagaimana bangun sukses atau membangun aset, tapi juga hal-hal tentang kehidupan. Bahkan istilah kami adalah menyebutnya adalah kita tuh kayak sekolah kehidupan ya di komunitas miliarder berkah. Betul ya, jadi banyak banget. Dan saya berasa sekali Pak Dokter ya ketika sekarang nih banyak teman-teman atau teman-teman kita ya yang lagi live di Mekah gitu ya, kita jadi tahu insya Allah mereka besok katanya mau ke Madinah, katanya hari ini kalau jadi katanya mau umroh yang kedua gitu ya. Nah, ya besok katanya baru mau ke Madinah dan sebagainya. Jadi kita tuh merasa ya Allah itu
berasa sekali bahwa ternyata ya inilah dipersatukannya kita gitu kan, dan ternyata memang mengolah emosi ini efeknya kalau buat saya pribadi adalah jadi ketika kita memberikan apa yang mereka mau dalam arti kebahagiaan, ilmu, bahkan waktu kita untuk bisa membantu mereka, mereka pun juga sangat bahagia. Dan tanpa diduga itu bisa terjadi adalah ya tadi alam semesta itu kayak ayo memberikan energi ke kita tuh power, wah ini sebentar lagi kamu yang akan dapat rezekinya, sebentar lagi kamu yang akan dapat rezekinya kayak gitu kan. Oke, dan untuk selanjutnya nih Pak Dokter nih, ini ada pertanyaan, boleh ditampilkan pertanyaannya di kolom kita biar teman-teman semua pada tahu ya. Artinya pertanyaan ini bisa menyimak. Nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Desmiri Armina. Wah, ini Bu Desmiri ini rajin nih ya. Selalu nih, mudah-mudahan sukses sehat kayak berkaya Bu dari Cilegon. Bunda Ikrisa izin bertanya. Jadi kita harus jalin silaturahmi dulu. Jadi kita harus jalin silaturahmi dulu ya Bu untuk menjelaskan atau menawarkan bisnis kita. Artinya butuh waktu ya Bu. Nah, bagaimana kalau yang ketemu di perjalanan sementara waktu terbatas? Oh, ini biasanya mereka yang sekalian perjalanan pulang atau pergi. Nah, ini gimana ngaturnya nih Bun ketika perjalanannya sementara? Langsung jawab ini. Langsung dong. Kabar baik semua ya Bu Desmiri dari kalau nggak salah Cilegon ya. Kan ketemu Pak GMC. Itulah Bunda yang namanya pertemuan pertama atau pandangan pertama itu begitu menggoda gitu kan. Artinya kita menimbulkan kesan pertama itu begitu mengasihkan sehingga dia calon kita itu langsung serk gitu ya. Nah, biasanya Bapak mengajarkan kita untuk selalu di dalam tas kita adalah memiliki alat kaya. Kalau saya terus terang ketika kita bertemu seseorang sebelum saya bisa menjelaskan lebih jauh, itu biasanya minta saya berikan ini gitu. Bu, Ibu tentu pengen setelah ngobrol-ngobrol ya, jangan ujuk-ujuk kan gitu. Ada basa-basinya lah ya. Dan yang dibilang tadi sama Pak Subhan ada passingnya, jadi ada kesamaannya dulu gitu. Oh, sama-sama orang Jogja, ya tinggal di mana ini. Bu, nanti saya ini ada bisnis yang bisa Ibu lakukan untuk bisa nolong banyak orang misalnya. Atau kita paling berbicara sedikit itu kan sudah ketahuan ini orangnya senangnya seperti apa. Apakah orangnya inginnya menolong orang banyak, dia nggak butuh duit, jadi kita nggak usah tawarkan duit, atau dia butuh uang untuk apa namanya kehidupannya, jadi kita tawarkan bisnis yang ini uangnya menjanjikan gitu kan, artinya mempunyai prospek ataupun mempunyai peluang untuk mendapatkan solusi dari hidupnya gitu. Nah, ini bisa ditawarkan, kita kemudian berikan ini buku kita, buku Samil, kemudian kita kasih nomor telepon dan kalau bisa sampai tukeran nomor telepon gitu. Karena kalau kita nggak dapat nomor teleponnya ya agak sulit kita melakukan follow up gitu. Jadi seperti ini, kemudian kartu nama jangan lupa kita berikan gitu. Karena pertemuannya hanya sekejap. Mohon izin ya Bu, nanti saya hubungi Ibu kembali gitu. Jadi dijalinnya itu adalah dijalin dengan komunikasi lanjut dengan telepon atau dengan WA. Kalau di dalam follow up-nya itu kurang menarik, ya nanti ya belum tentu jadi gitu kan gitu. Terus sampai rumah ya didoakan tentunya Bu Desmiri. Itu pertemuan yang singkat, tapi kemudian kita memberikan bahan untuk beliau untuk dibaca-baca kembali ketika beliau mungkin teringat atau beliau mungkin melihat gambar atau mungkin beliau melihat mendengar orang mengenai Armina Daily gitu. Oh, langsung teringat yang didekat adalah Bu Desmiri yang sudah memberikan buku. Seperti itu Mas. Ya Bunda Inggris, ya mungkin kalau kita bisa melihat ya secara langsung dari apa yang diajarkan oleh mentor kita yaitu Pak Juli. Mungkin kalau kayak dulu kalau saya lihat kayaknya Pak Juli itu tidak berharap untuk closingkan dia, tapi berharapnya adalah dia memberikan hanya sekedar informasi, terus memberikan sikap ramah tamahnya, bahkan ya tidak maksudnya tidak pelit untuk berbagi ya, bahkan makan pun karena beliau pun sudah ya dan sebagainya untuk berbagi. Nah, apakah memang ada ini juga Pak Dokter mungkin bisa dijelaskan, apakah memang kita tidak terlalu artinya fokus untuk setiap ketemu orang closing begitu, atau memang udah lakukan saja lakukan ya, artinya lillahi ta'ala dengan kebiasaan kita, artinya hanya menyampaikan saja atau mungkin kita sedekah informasi. Nah, apakah di dalam NLP ini juga ada bagian untuk mengontrol emosi kita atau mengolah emosi? Ya, lagi-lagi saya bermodel dari Pak Juli ya, karena saya memotret beliau. Kalau saya sendiri kan sebenarnya sedang belajar sama beliau ya.
karena beliau memang betul-betul praktisi. Nah, dalam NLP itu ada namanya hard selling dan soft selling. Jadi Pak Juli itu sangat soft selling. Nah, sekarang tuh hard selling itu ditinggalkan banyak orang kalau secara teorinya itu. Dan ternyata Pak Juli itu menggunakan soft selling. Jadi contoh gini, di perjalanan ketemu orang, dia akan tanya beberapa kali, yang penting berkesan, dan dia akan bilang, memberikan kontribusi kepada pikiran emosi orang. Nanti kalau ke Jogja main ya, nanti nggak usah ke hotel, nginep di rumah saya aja. Di sana ada di lantai 2 ada kamar, makan bebas, so katanya di Laguna alamatnya. Itu orang tuh langsung emosinya itu langsung positif gitu. Oh ternyata karena orang tuh tidak hampir semua orang tuh pengen dibuat manfaat, diuntungkan. Maka emosi menjadi positif ketika ada kalimat itu, menjadi harapan. Nah, Pak Juli itu pandai membuat orang nyaman, pandai membuat orang penuh harapan. Jadi seolah ke depan tuh melihat oh bakal enak nih, bakal nyaman nih. Nah, ini kesan pertama yang beliau bangun. Ini artinya soft selling. Beliau menjual dengan cara sangat lembut begitu. Nah, nanti kalau sudah nyaman, sudah enak, ya di rumah, di Laguna, ngobrol segala macam, ya orang langsung berkesan. Dan betul kata Bu Ingkris, tidak lagi berbicara produk gitu kan, tetapi lebih ke personalnya gitu, building people-nya, membangun orangnya itu. Lihat aja Pak Juli jarang sekali ngomongin tentang prospek, jarang sekali ngomongin tentang closing, tapi sebenarnya beliau meng-closing gitu. Tidak kalimat closing, tetapi kok langsung dia join, langsung bergabung. Jadi seperti gini, saya beberapa kali ngelihat Pak Juli itu jangan sampai memaksa orang tuh supaya join, tapi orang akhirnya bergabung gitu. Jadi dia orang tuh langsung Pak saya mau ikut Bapak gitu, Pak saya mau bergabung. Nah beliau tuh sangat sabar menunggu orang ngomong itu gitu, dan biasanya luar biasa. Itulah saya mau model beliau tuh begitu. Ada soft selling Mas Husnul, dalam NLP juga ada itu. Oke. Ya ini luar biasa ternyata ya, kalau dipikir-pikir memang prakteknya adalah yang diajarkan oleh mentor leader kita itu secara tidak langsung itu seperti yang ada dalam teori atau ilmunya NLP. Nah, Teh Haji Onek Suryati mungkin kita bisa tahu juga nih Teh, bagaimana ya Teh ya kalau misalkan ternyata kita bertemu dengan para mitra-mitra kita juga pasti seperti hari ini bahagia banget nih ketemu ada mentor miliarder kita, ada owner sebuah perusahaan besar Bunda Guril gitu ya. Dan ini menurut saya pribadi menjadi contoh yang sangat bagus gitu. Nah, boleh Teh kita minta nih Teh Haji Oneng nih untuk bisa membersamai karena Teteh juga diberikan sebuah amanah yang luar biasa ya bagaimana bisa membantu teman-teman milenial di komunitas generasi di GMM ya, generasi milenial miliarder yang ternyata belajar nih sekarang saya lihat, wih anak-anak milenial nih makin viral nih. Mereka punya keinginan bahkan ingin membahagiakan kedua orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya gitu ya. Bahkan punya keinginan ingin membantu mungkin yang saat ini ada kesulitan terhadap orang tuanya. Nah, Teh, ini apa saja sih mungkin ada keluhan-keluhan di teman-teman milenial Teh? Karena Teh kan kita tahu nih sebagai ketuanya nih, ketua sama anak-anak milenial nih ya Teh. Biar tahu Teh rektor kita. Iya, siap Mas Hustu, Bunda Guril, Bu Invis, lapor. Lapor dari Ketua GNM. Alhamdulillah, Mas Hustu, gini, sebetulnya keinginan untuk melahirkan di antaranya miliarder milenial itu ya Pak Juli mungkin tergerak ketika pandemi Mas Husnul karena banyak perusahaan yang ya turun lah ya omsetnya, terus kemudian pegawai-pegawainya yang dihentikan. Akhirnya beliau ngobrol dengan saya juga gitu, gimana lah Bu Oneng ya kita bantu gitu. Yang mungkin lulus SMA kan untuk cari kerja agak sulit gitu. Kita bikin aja sebuah ini kayak inginnya sih kayak universitas kayak sekolahan gitulah Mas Husnul gitu kan. Nanti dosennya Bu Oneng gitu kan. Kemudian ada Mas Husnul, ada leader-leader besar nanti jadi guru-gurunya. Tapi ya kita tidak boleh minta bayaran, kita ikhlas karena Allah, nanti dibayarnya surga gitu kan. Itu yang menarik buat saya. Pembicaraan itu Mas Husnul yang membuat saya semakin kencang hingga saat ini dan semoga selamanya untuk membantu banyak para milenial yang memang notabene beliau ini sudah tergerak hatinya ingin menjadi seorang miliarder. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai saat ini saya belum menemukan kendala. Ya mudah-mudahan tidak ada kendala ya Pak Dokter karena memang perkuliahan kan belum kita mulai ya. Akan tetapi dari mulai gerakan-gerakan ini kan kuliah Mas Husnul. Saja mereka antusiasnya sudah keren. Jadi Bunda Guril mohon izin Bu Invis
setiap pagi di hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, itu adalah prakteknya para milenial yang sudah kami berikan arahan bagaimana cara untuk live di Facebook, kemudian ngundang siapapun yang nonton, yang hadir untuk ditarik gitu kan, untuk ngobrol-ngobrol. Dan ini baru berlangsung 1 minggu ini, tapi saya senang banget karena antusias dari mereka itu sangat keren gitu, Mas Husnul. Akhirnya semoga ke depannya akan terlahir banyak miliarder milenial. Sampai saat ini yang terdaftar di kami itu baru sekitar 30 milenial miliarder, Mas Susul, GMM-nya. Jadi baru ada 30 yang terdaftar. Ya mungkin nanti ya silahkan kalau memang masih ada yang mau berkenan, kemudian fokus ingin dapat ilmu-ilmu dari para leader-leader besar KMB, kemudian dari mentor miliarder, mungkin nanti pun dari Bunda Guru sebagai owner dari Arminareka Group, itu nanti akan menyampaikan, itu kami masih tetap menerima. Gitu Mas Husnul dari saya. Yep. Betul. Dan pastinya kita harapkan ya Teh, doa dan support selalu dari Bunda Guril, manajemen, juga dari pastinya adalah waktu yang sangat luar biasa, dan juga dari mentor miliarder kita, Bunda Ingkris, juga keluarga yang selalu menyiapkan kita ketika kita ke sana, selalu disiapin, dan beliau pun juga tanpa pamrih ya Teh, artinya dilakukan hanya untuk memang bisa untuk memberikan kebahagiaan dan ilmu ini untuk bermanfaat untuk banyak teman-teman semua, terutama mereka yang sebagai business owner di bisnis Armina Daily. Dan mungkin Pak Dokter boleh maka ilmunya bisa kita ambil kesimpulan sebelum kita menutup acara kita, karena sudah di akhir durasi kita. Pak Dokter boleh kita sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang sangat penting dalam bagaimana kita mengelola emosi diri terhadap penolakan. Silakan Pak Dokter. Ya, Mas Husnul, saya hari ini banyak belajar. Ternyata Pak Juli, Bu Ingkris, Bunda Guril adalah seorang pembelajar. Pembelajar yang baik. Saya tahu ketika Bunda Guril cerita bahwa ketika menunggu dimanapun beliau membawa buku dan membaca. Artinya beliau pembelajar. Dan hari ini juga beliau belajar, juga luar biasa. Bu Ingkris juga saya tahu di Jogja pembelajar, Pak Juli juga pembelajar. Artinya saya di sini belajar untuk menjadi pembelajar, dan kita semua yang hadir mesti jadi pembelajar seperti beliau. Sehingga ketika sudah jadi pembelajar, maka tidak hanya intelektual kita, pengetahuan kita, wawasan kita, emosi kita juga insya Allah akan terlatih bagaimana menghandle, bagaimana kita memanage, sehingga emosi kita menjadi lembut, menjadi bagus, dan sangat berspiritual, seperti leader-leader, mentor, dan Bunda Guril kita semua. Demikian Mas Husnul, Teh Oneng. Oke, dan kita juga boleh minta pendapat atau materi pembelajaran dari Bunda Guril untuk kita semua. Nasihat bijaknya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi siang waktu disampaikan Teh Oneng untuk hadir, saya bilang saya hadir karena saya mau belajar. Iya. Gitu. Iya. Jadi saya kaget disuruh ngomong tuh, saya kaget sebetulnya. Tapi karena niat saya dari awal mau belajar, makanya tadi hari ini saya menikmati banget. Walaupun di perjalanan saya menikmati banget. Ada Pak Dr. Subhan, ada Bu Ingkris Supartina, yang hari ini tuh makin cantik Bu Ingkris. Itulah kehebatannya. Jadi kita lihat dari fisiklinya Bu Ingkris, itulah hebatnya dia menata emosinya. Kalau kita pikir hatinya mungkin sedang remuk redam, tapi karena dia ingin tampil dan dia bisa menata emosinya. Ini salah satu contoh. Teh Oneng, Mas Husnul luar biasa. Jadi saya kalau disuruh kasih statement, saya hari ini jadi murid. Saya luar biasa sampai saya rekam. Bener, saya rekam. Karena saya juga, alhamdulillah nih luar biasa hari ini gitu ya. Tapi saya paling bahagia lihat Bu Ingkris, Teh Oneng pokoknya jalan terus pokoknya saya lihat yang sering jalan tuh ya Teh Oneng. Hari ini kemana-kemana luar biasa. Jadi memang saya ini hari ini saya jadi murid yang baik. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga menikmati pelajaran kita hari ini. Ya sukses, sehat, kaya, berkah, insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bunda Guril. Dan boleh kita minta juga sedikit kata-kata bijak atau kesimpulan disampaikan oleh Bunda Ingkris. Silakan Bunda Ingkris. Ya, sesuai dengan topik kita hari ini, di mana kita harus kebal, artinya harus
memiliki ketahanan mental ya, bukan hanya ketahanan pangan, tapi ketahanan mental ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita sukai. Jadi karena tidak sama antara yang kita harapkan dengan apa yang terjadi, makanya kita sering baper, sering ngomel, sering merasa nggak puas. Tapi ketika kita paham bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan terjadi tanpa seizinnya Allah, artinya kalau itu terjadi penolakan, berarti memang kita belum diizinkan untuk closing misalnya, diizinkan, kita tinggal memperbaiki cara, terus kita minta sama Allah, karena selalu harus melibatkan Allah, dan kita jangan punya rasa apa ya, rasa sok tahu gitu ya, rasa mestinya ini punya saya, kan nggak boleh gitu, tapi rasa bahwa di sininya, di hatinya harus ditata, dikebalkan tadi seperti Bunda Guril bilang ya. Dan saya juga banyak belajar banget dari sosok Bunda Guril yang luar biasa, malaikat bagi saya. Jadi kalau saya lagi goyang itu biasanya saya ke ibu gitu. Biasanya gitu, karena beliau pengalaman hidup, kemudian kewibawaannya, kepemimpinan beliau bisa menghandle perusahaan 30 tahun dengan sekian ribu mitranya, kan luar biasa gitu. Semoga Bunda selalu sehat, Bunda selalu bisa mendapatkan rezekinya banyak. Amin. Amin. Semuanya gitu Mas. Ya Bunda Ikresa, wah subhanallah ya, doanya juga inspiratif dan terima kasih banyak. Juga terakhir nih ada Teh Joneng, boleh dong Teh dari pengalaman yang di lapangan langsung nih ya dengan menghadapi orang-orang, bahkan sekarang lagi membersamai teman-teman JMM ya untuk bisa sukses bersama di komunitas Miada Berkah. Silakan Teh. Ya. Terima kasih Bunda Guril, Bunda Inkris, Pak Dr. Subhan, Mas Husnul. Hari ini saya sangat bangga sekali karena ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang penolakan, sahabatku sekalian yang hadir di Facebook saat ini, penolakan itu adalah sebagai persiapan wadah kita yang akan jadi sukses. Karena untuk menjadi orang sukses itu ya berproses, karena saya ngalamin semuanya. Saya pun pernah ngadain seminar, nggak ada yang datang gitu kan, wah ya gimana gitu, ya sudahlah karena ini adalah takdir. Tapi luar biasa hasilnya adalah saat ini. Jadi yakin aja ketika ada yang nolak-nolak, 10 orang yang nolak, 100 orang yang daftar mungkin di hari itu, dan nanti Bapak Ibu pun pasti akan menjadi seorang miliarder seperti Bunda Guril, seperti Bu Inkris ya. Semuanya pasti akan bisa sukses. Yang pasti ikutin saja prosesnya, kita harus tetap kuatkan syukurnya, kemudian ikhlasnya dan sabarnya. Karena yang saya rasakan ketika belum sukses, belum saja pasti indah pada waktunya. Demikian Mas Husnul. Masya Allah. Luar biasa kesimpulan yang disampaikan oleh Teh Haja Nursiati. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Subhan Jubaidi, juga Bunda Guril. Terima kasih banyak ya Bun. Mohon maaf mengganggu perjalanannya Bunda. Saya udah nyampe rumah. Alhamdulillah. Sudah ada pohon di belakang. Ya Allah, terima kasih Bunda. Dan juga Bunda Inkris, terima kasih banyak ya Teh Haja Nursiati. Mudah-mudahan disampaikan oleh pembicara kita hari ini menjadi penyemangat kita, menjadi energi dan ilmunya ini bisa kita serap dan terutama adalah kita bisa praktekkan. Jadi ketika Anda mengalami penolakan, no baper, tapi ikuti saja terus, lakukan saja dan pasti kesuksesan ada di depan mata. Dan akhir kata karena sudah kita kira cara kita, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di Bincang-Bincang Miliarder dengan narasumber dan tema yang lebih menarik lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar.